Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan e-book dari manajemen pemasaran jasa dari bab 11, yaitu membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kita lanjut, kita masuk pertama dulu yaitu pendahuluan. Ini dari referensi dari Hermanto di tahun 2020. Lingkungan kerja yang baik akan mendukung pelayanan dan kepuasan pelanggan, di mana aspek yang akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan menjadikan pelanggan yang loyal. Seperti itu, bagaimana lingkungan atau pelayanan yang akan kita lakukan, ya puas atau tidaknya, atau puas terhadap pelayanan dari kinerja kita, dan pelanggan akan ikut loyal dan senang membeli kembali, datang ke tempat tempat kita lagi, seperti itu. Kita masuk ke 11.2, yaitu kepuasan pelanggan. Ini saya mengambil referensi dari Philip Kotler di tahun 2012. Dalam bukunya Marketing Manajemen memberikan sebuah definisi bahwa kepuasan pelanggan (customer satisfaction) adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Ini adalah yang dimaksud dengan demikian, tingkat kepuasan adalah suatu fungsi dari perbedaan antara penampilan yang dirasakan dengan harapan. Ada harapan dari pelanggan atau dari customer, seperti itu. Ini ada poin yang saya juga dapat, yaitu terdapat 3 tingkatan kepuasan yang digambarkan sebagai berikut, yaitu bila penampilan produk kurang dari harapan, pelanggan merasa tidak puas. Bila penampilan sebanding dengan harapan, pelanggan merasa puas. Apabila penampilan melebihi harapan, pelanggan sangat puas atau senang dan datang kembali ke tempat kita jual, seperti itu. Nah, kepuasan pelanggan merupakan hasil yang mencapai pada saat keistimewaan produk merespon kebutuhan pelanggan. Ini dari Masmud di tahun 2008. Dalam risetnya, menyatakan bahwa pada pelayanan jasa seperti rumah sakit atau organisasi pelayanan kesehatan lain, kepuasan pasien dipengaruhi oleh banyak faktor yang berkaitan dengan. Nah, ini mungkin dipahami yang dimaksud dari riset dari Maxmood di tahun 2008 dalam pelayanan di rumah sakit, yaitu pendekatan dan perilaku petugas, bagaimana pelayanan dia terhadap pasiennya, perasaan pasien, terutama saat pertama kali datang, ya, penyampaian dia pertama. Kedua, mutu informasi yang diterima, seperti apa yang dikerjakan, apa yang dapat diharap dari pelayanan. Prosedur perjanjian, waktu tunggu, fasilitas umum yang tersedia, fasilitas untuk pasien seperti mutu makanan privasi, dan pengaturan kunjungan. Yang terakhir yaitu outcome, terapi dan perawatan yang diterima. Ya, ini ya semacam memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di punya kita kasih nampakkan yang lebih bagus, kita memberikan sarannya terhadap pasien-pasiennya, seperti itu ya, agar ya pasiennya juga senang gimana pelayanan terhadap rumah sakit tersebut, seperti itu. Lanjut ke 11.2.1, itu mengukur kepuasan pelanggan. Ya, ini dari referensi menurut Taylor dan Baker di tahun 1964. Dalam Cahyati Hidayat dan Setiawardani di tahun 2018, untuk mengukur kepuasan pelanggan secara keseluruhan, overall satisfaction, yang dinyatakan melalui 4 penyataan yang diukur dengan alternatif jawaban menggunakan skala Likert, mulai dari very dissatisfied hingga very satisfied. Itu adalah menimbulkan respon positif terhadap loyalitas pelanggan, menjadi sumber pendapatan masa depan melalui pembelian ulang, cross-selling, dan upselling, menurunkan biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya-biaya komunikasi pemasaran, mengurangi risiko berkaitan dengan proyeksi aliran kas masa depan, meningkatkan toleransi harga terutama kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium hingga tidak mudah tergoda untuk beralih. Lanjut ke 6, yaitu menumbuhkan rekomendasi getok
tertular positif. Ketujuh, pelanggan cenderung lebih represif terhadap produk life extension, brand extension, and new and add-on service yang ditawarkan perusahaan. Yang terakhir, 8, meningkatkan bargaining power relatif perusahaan terhadap jaringan pemasok, mitra bisnis, dan seluruh distribusi. Ya, ini yang mengukur kepuasan pelanggan. Ada juga dari Tijiptono di tahun 2006 mengumumkan bahwa kepuasan pelanggan dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode, yaitu sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, belanja siluman, ghost shopping, itu adalah maksud dari belanja siluman, bahasa dari poin ini. Yang keempat, lost customer analysis. Kelima, yang terakhir, directly response stratification. Ini stratification. Itu adalah metode yang ini melakukan pengukuran secara langsung melalui pertanyaan seperti ungkapan, ya. Seperti itu, atau seperti ya kita ada kertas dan minta sarannya, maaf Pak, Mbak, Kak, ya kita minta sarannya dong di kertas ini, silakan tulis seperti itu. Baik, kita lanjut ke loyalitas pelanggan. Dari Oliver tahun 2019 berpendapat bahwa loyalitas adalah hasil dari perpaduan atau hubungan dari minat, sikap, prestasi, penjualan, dan perilaku pelanggan. Menurut Fedwich, dalam loyalitas dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu konsumen loyal, enthusiast, konsumen normal, average, konsumen setengah loyal, shallow, dan konsumen tidak loyal, convertible. Ini adalah, saya jelaskan sedikit dari poin-poin tersebut. Konsumen loyal ini merupakan konsumen yang tidak akan pindah ke produk lain atau merek lain. Mereka akan selalu menggunakan atau datang kembali untuk membeli bahan produk kita. Oke, seperti itu. Dan juga mendapatkan impact atau mendapatkan hasil yang besar, berupa kepuasan dari produk perusahaan tersebut meskipun terjadi kenaikan harga dan variasi lainnya. Kenapa? Dia puas terhadap produk yang kita miliki karena produk yang dia beli dari kita sesuai dengan keinginan dia, ekspektasi dia, seperti itu. Lanjut, kedua itu konsumen normal, average, di mana mereka masih mempunyai loyalitas yang tinggi tapi masih ada kemungkinan untuk berpindah ke produk atau merek lain. Nah ini karena mungkin produk yang mereka dapatkan pada satu perusahaan belum mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang terhadap ekspektasi atau lebih kurang 11-12 dari ekspektasi mereka. Seperti itu. Ini adalah konsumen normal. Ya wajar sih ini. Kalau konsumen normal ini ya dia menengah di tengah-tengah, antara tidak dan iya, dia suka di produk ini coba-coba, seperti itu. Lanjut ke konsumen setengah loyal. Nah, ini konsumen masih mempunyai sikap loyal terhadap merek tertentu, namun sebagian sikapnya adalah sikap pengalihan. Kenapa seperti itu? Dia seperti saya bilang tadi, dari konsep normal. Dia sama-sama hal dengan konsep normal 11-12, tapi di konsumen setengah loyal ini mereka mencoba-coba melihat sebuah produk atau tergantung merek. Kenapa? Karena konsumen seperti ini mereka mau melihat perbandingannya. Nah, era sekarang ini banyak orang-orang seperti itu. Lanjut, yang terakhir itu konsumen tidak loyal. Nah, ini konsumen tidak loyal ini berpindah satu tempat yang tempat lain atau berpindah merek ke tempat merek yang lain. Ya, mereka mencoba-coba di sana, sini, yang merek ini sekali, merek ini sekali, produk ini sekali, produk ini sekali, seperti itu. Ya, ini tidak tentu. Dalam artinya di sini pelanggan tidak mempunyai pilihan yang tepat untuk produk yang digunakan, tapi selalu berubah dan berpindah secara situasional menurut kebutuhan konsumen. Seperti itu. Ini mungkin bisa jadi ya sesuai kebutuhan dia, seperti itu. Ya, kita lanjut ke mengukur loyalitas pelanggan. Nah, metode yang umum digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan adalah dengan menerima umpan balik, ya, feedback. Gimana secara langsung dari pelanggan. Loyalitas pelanggan dapat dilakukan pengukuran dengan memberi nilai dari 0 sampai 10, seperti itu. Ini ada beberapa poin yang saya juga memaparkan, yaitu melalui pembelian produk jasa atau penggunaan jasa berulang yang diukur dengan indikator.
berapa kali pelanggan membeli produk jasa atau menggunakan jasa per satuan waktu. Kedua, mengukur berapa kali pelanggan membeli produk lain yang sejenis dari perusahaan lainnya atau berapa kali mempergunakan jasa lain yang sejenis dari perusahaan lainnya. Yang ketiga, program merupakan gambaran besar tentang fokus pelanggan terkait kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, program proaktif memberikan pelayanan yang terbaik melalui call center. Ya, seperti itu. Ini ya umum ya, call center dimaksud ini ya, yang memberikan pelayanan. Baik, kita lanjut. Sekian penjelasan dari PPT saya, paparan dari PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.